Hai semuanya, perkenalkan nama saya Renata Brumilala. Dan kali ini saya akan menceritakan ulang bacaan saya. Buku yang saya ambil adalah Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, yang ditulis oleh Mullah Sitari dan Yazid At-Tafsir. Saya memilih buku ini karena sangat memotivasi. Alasan saya memilih buku ini karena saya ingin mengenal diri lebih dalam dan bagaimana kita bisa mengontrol emosi, cara kita menilai seseorang. Yang lebih pentingnya itu kita dapat mengenali diri kita lebih dalam dan bisa menentukan tujuan yang lebih baik. Bagian awal buku ini menceritakan bagaimana kita mengenal kepribadian diri kita sendiri. Kepribadian adalah kumpulan sifat baik dan buruk yang membentuk diri seseorang, yang terlihat dari sikap, perilaku, dan jejak hidupnya. Kepribadian tidak terlihat secara fisik, tetapi bisa dirasakan dan dinilai dari tindakan seseorang. Kepribadian terbentuk oleh dua faktor, yaitu faktor internal atau diri kita sendiri dan faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Kepribadian juga dapat berubah seiring waktu tergantung pengalaman hidup. Untuk memiliki kepribadian yang baik, seseorang perlu mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu, seperti yang dikatakan Socrates. Mengenali diri berarti memahami kelebihan dan kekurangan, tujuan hidup, serta bersikap jujur pada diri sendiri. Beberapa cara mengenali diri sendiri antara lain, yang pertama itu merenungi tujuan hidup, yang kedua menyadari apa yang telah dilakukan untuk orang lain, yang ketiga bersikap jujur pada diri sendiri. Dan yang keempat, dengan mengenali diri sendiri, seseorang dapat menentukan arah hidup dan membentuk kepribadian yang lebih baik. Buku tersebut juga menjelaskan bahwa mengenal diri sendiri berarti memahami kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Namun seringkali manusia lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada menyadari kesalahan diri sendiri. Akibatnya, saat terjadi masalah, kita cenderung menyalahkan orang lain tanpa introspeksi. Padahal bisa jadi kita yang memiliki andil dalam masalah tersebut. Selanjutnya, buku ini juga menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi buruk dan sisi baik. Kekurangan bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk diperbaiki, sedangkan kelebihan harus dimanfaatkan dengan baik, tanpa menjadi sombong. Dengan mengenali keduanya, seseorang bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya dijelaskan tentang pentingnya sifat bijaksana. Orang yang bijaksana tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, mampu berpikir cerdas, memiliki ilmu dan pengalaman, serta berpegang teguh pada prinsip hidupnya. Kebijaksanaan membantu seseorang bertindak adil, berpikir luas, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Intinya, kita harus mau introspeksi diri, menerima kritik, mengembangkan kelebihan, serta bersikap bijaksana agar menjadi pribadi yang lebih baik. Toleransi adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan, seperti perbedaan suku, agama, dan budaya. Sikap ini penting untuk menjaga persatuan, terutama di Indonesia yang beragam. Daya tarik setiap orang berbeda-beda, tidak hanya dari penampilan, tetapi juga dari sikap, cara bicara, wawasan, dan kepribadian. Daya tarik yang positif akan membantu seseorang lebih dihargai dan disukai. Kecerdasan atau kecerdikan bukan hanya soal ilmu, tetapi juga kemampuan mengendalikan emosi dan berpikir logis. Orang cerdas mampu menghadapi masalah dengan tenang dan bijak, bahkan bisa meredahkan situasi sulit tanpa emosi. Terakhir, keberanian adalah sikap percaya diri dalam menghadapi resiko dan kesulitan hidup. Berani bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju meskipun ada rasa takut. Orang yang berani akan bangkit ketika jatuh, sedangkan yang tidak berani akan mudah menyerah. Intinya, sifat-sifat tersebut penting untuk membentuk kepribadian yang kuat dan baik dalam kehidupan. Intinya, keberanian adalah kunci untuk menjalani hidup. Hidup selalu penuh tantangan, naik turun, jatuh, lalu bangkit lagi. Orang yang berani tidak takut menghadapi resiko. Bahkan dari kegagalan pun ia bisa mengambil pelajaran dan terus maju. Tanpa keberanian, seseorang akan terus terjebak dalam rasa takut dan tidak berkembang. Selain itu, penting juga untuk tahu diri, yaitu memahami kemampuan, kelebihan, dan kekurangan diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa menentukan langkah hidup dengan lebih tepat, tidak mudah terpengaruh, dan mampu memperbaiki diri melalui evaluasi.
Orang yang percaya diri lebih mudah mendapat kepercayaan, berani mencoba hal baru, punya banyak relasi, dan mampu menghadapi kritik dengan baik. Untuk meningkatkannya, kita perlu berani mencoba, tidak membandingkan diri dengan orang lain, terus belajar, berpikir positif, serta menjadikan kesalahan sebagai pelajaran. Jadi, keberanian, tahu diri, dan percaya diri adalah bekal penting agar kita bisa berkembang, menghadapi hidup yang lebih kuat, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kesan yang saya dapat setelah membaca dari halaman 1-40, yaitu kepribadian adalah keseluruhan sifat dan sikap seseorang yang terbentuk dari pengalaman hidup, serta dipengaruhi oleh diri sendiri dan lingkungan. Untuk membentuk kepribadian yang baik, seseorang perlu mengenali diri, menerima kelebihan dan kekurangan, serta terus belajar dan memperbaiki diri. Itu saja yang saya dapat setelah membaca dari halaman 1-40, yaitu kepribadian adalah keseluruhan sifat dan sikap seseorang yang terbentuk dari pengalaman hidup serta dipengaruhi oleh diri sendiri dan lingkungan. Untuk membentuk kepribadian yang baik, seseorang perlu mengenali diri, menerima kelebihan dan kekurangan, serta terus belajar dan memperbaiki diri. Itu saja cerita ulang saya untuk tahap pertama dari halaman 1-40. Nanti di minggu ke-7 saya akan melanjutkan cerita dari halaman 41 sampai selesai. Terima kasih sudah mendengarkan.